Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan presentasi dengan materi yang berjudul kelenjar adrenal dan kelenjar pulau pankreas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sandina Rahmaisan, lalu ada teman-teman saya yaitu Rosiana Amelia, Siti Masdianti Harahap, Siti Zaidatul Magfiroh, dan Talita Mutiara Madani. Baik, kami akan memulai presentasi dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh Rosiana Amelia. Baik, saya akan menyampaikan tentang lokasi kelenjar adrenal dan lokasi kelenjar pulau pankreas. Yang pertama, lokasi kelenjar adrenal. Kita harus mengetahui apa itu kelenjar adrenal terlebih dahulu. Kelenjar adrenal atau suprarenal adalah kelenjar endokrin berpasangan yang terletak di aspek media kutub atas setiap ginjal. Untuk letak kelenjar adrenal sendiri, ia terletak di bagian posterior perut antara ginjal supermedial dan diafragma. Kelenjar adrenal terletak di bagian posterior perut antara ginjal superomedial dan diafragma yang mereka retroperitoneal dengan peritoneum parietal hanya menutupi permukaan anteriornya. Untuk kelenjar kanan berbentuk piramidal, sedangkan kelenjar kiri berbentuk semilunar. Kelenjar kanan adrenal sendiri itu untuk bagian depan di vena cava inferior dan juga lobus kanan hati, untuk bagian belakang di bagian kanan diafragma. Untuk kelenjar adrenal depan di bagian perut, pankreas, dan limpa, yang belakang terus kiri diafragma. Selanjutnya terdapat kelenjar pulau pankreas. Kelenjar pulau pankreas sendiri ialah kumpulan sel yang terdiri dari 4 komponen seluler utama: sel alfa penghasil glukagon, sel beta penghasil insulin, sel delta penghasil somatostatin, dan sel penghasil polipeptida pankreas. Untuk lokasi kelenjar pulau pankreas itu tersebar di seluruh pankreas, tidak teratur. Dia tersebar di seluruh pankreas yang tampak sebagai massa bundar, tidak teratur, terdiri atas sel pucat dengan banyak pembuluh darah yang berukuran 76 kali 175 mm dan berdiameter 20 sampai 300 mikron, tersebar di seluruh pankreas, lebih banyak ditemukan di ekor daripada kepala dan badan pankreas. Kemudian selanjutnya adalah hormon kelenjar adrenal. Dalam hormon kelenjar adrenal ini terbagi menjadi dua, yaitu kelenjar korteks adrenal dan juga kelenjar medula adrenal. Yang pertama, kelenjar korteks adrenal ini diproduksi oleh bagian luar kelenjar adrenal, yaitu korteks dari adrenal itu sendiri. Kemudian di sini ada 3 jenis hormon korteks adrenal. Yang pertama, mineral akortikoid atau aldosteron, yang fungsinya yaitu menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Dan yang kedua ada glukokortikoid atau kortisol, yang fungsinya yaitu mengubah protein menjadi glikogen dalam hati dan mengubah glikogen menjadi glukosa. Dan yang ketiga adalah androgen, yang fungsinya yaitu membentuk sifat kelamin sekunder pria.
Dan yang kedua adalah kelenjar medula adrenal. Dalam kelenjar medula adrenal ini diproduksi oleh bagian dalam kelenjar adrenal, yaitu medula adrenal. Dan terdapat dua jenis hormon, yaitu yang pertama adrenalin atau epinefrin, yang fungsinya yaitu mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah dan mempengaruhi kerja jantung. Dan kenafin yaitu atau norepinefrin yang fungsinya yaitu bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Berikutnya, saya akan menyampaikan mengenai fungsi dari kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian utama, yaitu korteks adrenal, yaitu bagian luar, dan medula adrenal, yaitu bagian dalam. Setiap bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu korteks adrenal. Korteks adrenal bertanggung jawab dalam memproduksi 3 hormon, yaitu 1. Aldosteron, berfungsi untuk mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah. 2. Kortisol, berfungsi untuk mengontrol kadar gula darah dan metabolisme. 3. Gonadokortikoid, berfungsi untuk mengatur hormon seks, yaitu estrogen, progesteron, dan testosteron. Yang kedua ada medula adrenal. Medula adrenal berperan dalam menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin saat stres. Kedua hormon ini memiliki fungsi yang serupa, yaitu meningkatkan kadar gula darah, detak jantung, dan kontraksi jantung. Hormon adrenalin dalam bentuk sintesis digunakan secara medis untuk mengobati anafilaktik atau reaksi alergi parah yang dapat menyebabkan gagal napas bila tidak segera ditangani. Sementara itu, hormon non-adrenalin digunakan secara klinis untuk mengobati shock septik, yaitu infeksi parah yang dapat menyebabkan gagal fungsi organ. Ini karena non-adrenalin dapat membuat pembuluh darah menyempit lalu memicu peningkatan tekanan darah. Gangguan kelenjar adrenal dapat disebabkan oleh berbagai penyakit seperti gangguan autoimun, infeksi, tumor, dan perdarahan. Apabila produksi kelenjar adrenal mengalami gangguan, tubuh akan lebih mudah terserang penyakit. Selanjutnya, fungsi kelenjar pulang pankreas. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas ada dua, yaitu insulin dan glukogen. Yang pertama, insulin. Insulin berfungsi mengubah gula darah glukosa menjadi gula otot atau glikogen di hati sehingga kadar gula darah menurun. Lalu, glukogen berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat. Selanjutnya yaitu adalah fungsi dari pulau pankreas. Secara umum, fungsi pankreas terbagi menjadi dua, yaitu fungsi eksoskrin untuk membantu proses pencernaan dan fungsi endokrin untuk menjaga keseimbangan gula darah. Fungsi eksoskrin adalah menghasilkan enzim pencernaan untuk memecah makanan, sehingga proses penyerapan makanan menjadi lebih mudah. Enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas adalah enzim lipase, bekerja sama dengan cairan empedu untuk memecah lemak. Kemudian enzim amilase berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi energi. Lalu enzim protasea berfungsi untuk memecah protein dalam makanan dan melindungi tubuh dari infeksi yang disebabkan oleh bakteri maupun jamur dalam usus. Yang kedua itu fungsi endokrin. Fungsi endokrin pankreas adalah menghasilkan hormon insulin dan glukagon guna mengontrol gula darah dan melepaskannya ke aliran darah. Keseimbangan gula darah penting untuk menjaga otak, hati, dan ginjal bekerja dengan optimal. Insulin berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah. Hormon ini akan diproduksi untuk mencegah terjadinya lonjakan gula darah. Sementara itu, hormon glukagon berfungsi untuk meningkatkan kadar gula darah.
Sekian yang dapat kami simpulkan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.